Ya, shalom Yuter semuanya. Jumpa kembali ya di jumpa kita pada ibadah Yutin Jobi. Ya, kami berharap teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang sedang beribadah, kita dapat bersama-sama datang kepada Tuhan. Walaupun terhalang ya oleh jarak, tapi kuasa Tuhan tidak mungkin terbatas oleh yang namanya jarak. So, mari kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita luangkan waktu mungkin maksimal 1 jam untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan beban yang mungkin mengikuti kita. Kita fokuskan diri dulu untuk kita dapat bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, tinggikan dirimu. Mari siapkan hati kita, kita sembah Tuhan. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu. Mari sekali lagi angkat hati kita. Ku sembah Allah yang hidup. Oh, haleluya. Mari kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sembah Tuhan. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan
belas kasih-Mu, ku bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, ku sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, Engkau kudus. Mari sembah, oh, Yesus namanya. Mari teman-teman kita sembah. Kami datang kepadamu, Tuhan. Tinggikan, mari katakan dengan sepenuh hati, dirimu Tuhan mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan hati katakan, tinggikan dirimu ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, pada kesempatan kali ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan datang kepadamu untuk beribadah Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami pada kesempatan kali ini, walaupun terjarak dengan terhambat dengan jarak Tuhan, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, salam teman-teman yang ada di rumah, sekali lagi Vian Sapa di sini ya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung untuk beribadah, selamat beribadah. Ya, dan kita sudah memasuki bulan Februari ya, namun karena suatu hal, jadi kita harus beribadah melalui online, tapi kita tetap semangat untuk menerima dan juga mencari berkat Tuhan. Amin. Ya, mari kita angkat satu pujian, Ajaib Kau Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Katakan, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan bahwa Tuhan kita ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari dengan iman. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan ajaib Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Raja mulia. Amin, 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 amin. Mari kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di kesempatan kali ini kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah bersuka cita, dan kami akan
Kembali lagi Tuhan datang kepadamu Tuhan sebagai kerinduan kami, bahwa kami akan selalu bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Mari katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang umurku, hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang umurku, hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, oh ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. 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 Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu
selamanya. Oh, selamanya. Kami bersyukur Bapa, pada sore hari ini penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri malam hari, sore hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang tanpa penyertaan dan pengurapan Tuhan tidak dapat menyampaikan sesuatu pun. Dan biarlah apa yang hamba sampaikan ini semuanya daripada Tuhan. Apa yang pesan yang Tuhan ingin sampaikan bagi anak-anak-Mu, bagi remaja UGOB di tempat ini. Kami mengucap syukur buat ibadah sore hari ini. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah oleh kemurahan-Mu, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan memakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi anak-anak remaja di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat sore remaja Youth GOB. Ya, dan luar biasa sore hari ini saya bersyukur, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya grogi karena ini pertama kalinya saya menyampaikan firman untuk ibadah remaja. Dan terima kasih saya mengucapkan buat remaja youth, ya, semangat semuanya di masa pandemi ini. Yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai setiap kita, ya, dan harus selalu semangat. Oke, ya, dan sore ini tema saya tentang kerendahan hati. Waduh, berat nih, karena saya juga diproses banyak tentang kerendahan hati ini. Tapi saya berdoa biar kiranya kita semua boleh menangkap sesuatu dari pesan yang Tuhan sampaikan untuk kita semua sore hari ini. Tema saya itu tentang kerendahan hati, ya. Teman-teman ya, saya manggilnya teman-teman aja karena saya juga masih muda gitu kan. Ya, walaupun anak udah 4 tapi masih muda gitu ya. Percaya enggak sih? Oke, baik, dan tema saya tentang kerendahan hati yang diambil dari Matius 11 ayat 29 dan juga Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sebelum kita membaca ayat-ayat tersebut, Filipi 2 dan juga Matius 11, saya ingin menjelaskan tentang apa itu kerendahan hati. Ya, teman-teman ya, apa sih kerendahan hati itu? Ya, kalau kita lihat dari arti, kalau saya cari di kamus ya, kamus besar, ya benar ya, kamus bahasa Indonesia ya. Nah, itu arti dari kerendahan hati itu tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, itu ya. Jadi kerendahan hati tidak angkuh. Tapi kita lihat juga apa kata Alkitab mengenai kerendahan hati. Ya. Apa kata firman Tuhan mengenai kerendahan hati? Kita buka sama-sama di Amsal 11 ayat 2, ya. Kita lihat Amsal 11 ayat 2. Firman Tuhan berkata, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi ya, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, teman-teman, berarti menurut firman Tuhan mengenai rendah hati, ya, apa itu rendah hati? Menurut firman Tuhan adalah orang yang rendah hati itu orang yang memiliki hikmat. Nah, ya, kita lihat hikmat itu ada pada orang yang rendah hati. Jadi ciri-ciri orang yang rendah hati itu pasti dia berhikmat. Ini firman Tuhan yang bilang, ya. Dan di Amsal 22 ayat 4. Nah, kita lihat nih, Amsal 22 ayat 4, yaitu tentang kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita baca ya, di Amsal 22 ayat 4.
Ya, di sini kita lihat ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Nah, nih. Jadi orang yang rendah hati, ya, ganjaran kerendahan hati, maaf nih. Waduh. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Nah, jadi maaf agak sedikit salah karena saya guru gini. Oke, ya walaupun kita nggak ketemu secara langsung ya, secara online, tapi eh, tetap ini pengalaman pertama saya dan saya bersyukur. Dan apa sih, kita balik ya, apa sih kata firman Tuhan tentang orang yang rendah hati? Ya, yaitu orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki hikmat. Dan yang kedua, apa kata firman Tuhan mengenai orang yang rendah hati? Apa yang mereka terima? Ketika orang itu memiliki kerendahan hati, ya, firman Tuhan berkata di Amsal 22 ayat 4, ya, sobat teman-teman, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, ya, kekayaan, kehormatan. Nah, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang paling penting, teman-teman. Jadi, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kehidupan ini yang saya garis bawahi. Sangat-sangat penting. Wow, kerendahan hati luar biasa ya. Firman Tuhan bilang, kalau orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, luar biasa. Baik, kita lanjut. Bagaimana caranya agar kita memiliki kerendahan hati? Ya, setelah kita tahu apa itu kerendahan hati, nah sekarang gimana nih Kak Teguh cara agar kita memiliki kerendahan hati? Bagaimana supaya kita tuh punya kerendahan hati? Ya. Gimana Kak caranya? Ya, yang pertama yaitu kita memiliki kasih. Nah, jadi bagaimana cara kita memiliki kerendahan hati di dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus mengenal dan juga kita harus mengerti dan menjalankan yang namanya kasih. Ya, kita akan buka di nats kita data dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Kita akan lihat firman Tuhan ini, ya. Ini tema yang diberikan kepada saya, Filipi 2 ayat 1. Kita mulai dari ayat 1 sampai 4 dulu, ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, jadi ini perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini dia. Jadi firman Tuhan yang jelas berkata di sini bahwa, ya, sepikir, sehati, ya, saling satu kasih, satu jiwa, ya. Jadi kenapa saya simpulkan saja dengan kasih, karena dengan kasih kita pasti satu hati. Kalau kita punya kasih kita pasti sehati, sejiwa, ya kan? Sejiwa itu maksudnya sependapat, ya, dan sepikir, ya, dan satu tujuan. Kalau kita punya kasih pasti kita memiliki semuanya itu. Jadi yang paling penting ini kasih, ya. Kalau kita punya kasih, sebenarnya ada beberapa poin yang kita pelajari, yang bisa kita pelajari. Namun saya memetik ada 2 poin. Yang pertama adalah kasih, ya. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, teman-teman, ini paling penting nih buat kita anak-anak muda, kita ya, termasuk saya, karena saya juga masih punya orang tua. Di lingkungan keluarga kita harus belajar tentang ini. Bagaimana kita itu
tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Ya, kita mengasihi keluarga kita, saudara kita, kakak kita, adik kita. Ya, sebagai wujud bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti dia punya kasih, mengasihi. Nggak usah jauh-jauh orang-orang luar, dari keluarga dulu. Ya, orang tua, ya, kita juga mengasihi adik kita, saudara kita, keluarga kita, saling membangun, saling menopang, ya. Di sini firman Tuhan bilang tadi, satu tujuan, satu jiwa, satu kasih, sepikir, sehati. Nah, di sini juga berbicara tentang saling membangun, ya. Jadi kalau teman-teman yang punya keluarga, punya adik, punya kakak, ya kita saling membangun, saling mendukung, jangan bersaing, ya. Banyak saya temui uh, keluarga yang di dalamnya saling bersaing, bukan saling membangun antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak. Nah, itu penting sekali, ya. Dan yang kedua, itu contoh di keluarga. Contoh di lingkungan sosial. Nah, nih penting nih. Ya, apalagi buat kita yang sekolah, kita yang kuliah, kita yang kerja, ya. Supaya kita memiliki kerendahan hati, kita harus belajar mengasihi dengan cara tidak mementingkan diri sendiri, tidak saling sikut menyikut, ya. Jadi kita harus betul-betul di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kuliah kita, ya, kita harus belajar saling membangun, saling menopang, supaya setiap orang yang mengenal kita juga mengenal Kristus dalam hidup kita, sehingga orang itu bisa, wah ini rendah hati nih, ya. Misalnya Vian gitu kan, di kuliah nggak pernah, kalau kerja kelompok nggak pernah mau nonjol sendiri, ya itu kan. Kalau kerja kelompok itu kan harusnya bareng-bareng, ya kan. Jadi nggak boleh kerja sendiri, harus kalau ada teman yang nggak bisa dirangkul biar bisa, ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin ketinggalan, yuk kita rangkul karena kita satu kelompok. Nah, kita satu kerjaan, kita satu kampus, ya, satu sekolah, harus saling mendukung, saling menolong gitu ya. Jadi seperti halnya bermain musik juga sama. Jadi kita nggak bisa main sendiri, kita harus berlatih membentuk satu kekompakan, membentuk satu harmoni yang indah. Sehingga dari situ terpancar atau terdengar alunan musik yang indah. Lah sama di kehidupan sekolah, kehidupan kuliah, kehidupan pekerjaan, kita juga harus menerapkan kasih itu sendiri sebagai wujud supaya melatih diri kita agar kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Jadi jangan kita mementingkan egois, mementingkan diri sendiri, jangan, ya. Tapi belajarlah kita untuk sehati, sepikir, ya, sejiwa, satu tujuan. Jadi buat remaja di tempat ini, buat Yutin semakin bersatu untuk membawa teman-teman juga yang mungkin belum aktif bisa terjangkau, ya. Itu salah satu contoh, ya, untuk di kehidupan sosial, kehidupan remaja, kehidupan sekolah, gereja, dan lain sebagainya. Baik, dan kita lanjut di poin yang kedua. Poin yang kedua, ya, tentang bagaimana agar kita menjadi rendah hati, ya. Yang kedua itu tentang taat. Nah, kerendahan hati ini juga berbicara tentang taat. Jadi orang yang rendah hati, orang yang memiliki ketaatan, tapi ya bukan berarti taat sekonyong-konyong, ya. Kalau orang Ambon bilang tuh taat bodoh-bodoh, bukan. Jadi bukan berarti kita disuruh hal yang tidak baik kita main taat gitu aja, enggak. Tapi taat di sini berbicara tentang sikap hati, di mana kita memiliki suatu kita memiliki satu kerinduan, kemauan untuk taat, untuk patuh. Dari mana sih? Hal yang paling kecil apa? Hal yang paling kecil yang paling dalam apa? Keluarga, ya. Kalau kita anak-anak, ya di sini kan anak-anak semua. Ada yang udah bapak-bapak selain saya di sini? Oh, belum ada ya. Jadi yang paling penting itu kepada orang tua dulu. Jadi kalau kita nggak bisa taat sama orang tua, gimana kita bisa memiliki kerendahan hati? Orang yang rendah hati itu harus mau untuk mendengar, harus mau untuk sama-sama menundukkan
atau taat kepada pimpinan. Pimpinan ini kalau di keluarga berarti orang tua, karena Tuhan juga memakai orang tua kita untuk memimpin kita. Kadang gini, papa mama nggak gaul lah, aku tuh maunya A loh, aku tuh senangnya B loh, aku tuh senangnya C. Tapi belajarlah untuk mencoba mencerna dan taat, ya teman-teman ya. Jadi taat itu penting sekali. Di sini taat sama orang tua. Gimana kita mau taat sama Tuhan kalau sama orang tua kita nggak taat? Nah, ya. Jadi belajar untuk taat, taat kepada orang tua yang paling penting dulu sebagai wujud kerendahan hati, ya. Yaitu taat kepada orang tua kalau di rumah. Jadi orang tua bilang apa, nasihati apa, belajar untuk mendengar, ya. Jadi jangan orang tua baru satu bahasa, kita udah 1000 bahasa. Ya, jadi saya mengalami banyak sekali proses Tuhan di sini. Jadi saya diajar untuk taat sama orang tua, dan ketika saat itu saya berpikir, ngapain nih, terpaksa lah, ya udahlah gimana men. Ya kalau orang Bali bilang gimana men, bapakku nyuruhnya gitu. Tapi saya merasakan akhir-akhir ini, oh iya, coba waktu itu saya nggak dengar-dengaran sama papa saya, susah. Ya, tapi saya merasakan bahwa saat ini betul-betul Tuhan menolong saya, karena saat itu saya mendengarkan kata orang tua. Jadi saya tuh nggak suka main piano dulu, beneran. Duh, kalau menurut saya main piano tuh kayak apa ya? Tuh cewek lah, cowok tuh mainnya drum. Tapi papa saya lihat, wah Teguh nih bisanya cuma musik, nggak bisa kerja yang lain. Suruh nyangkul nggak kuat dia, mungkin gitu mikirnya. Jadi papa saya paksa saya latihan piano, piano tuh bagus, bla bla bla. Ya udah saya taat aja saat ini. Ikut aja latihan piano, gayung sepeda, ya kira-kira 5 kilo seminggu 2 kali latihan piano, les, ya, sampai akhirnya berhenti, tapi balik lagi, berhenti balik lagi, seperti itu. Dan akhirnya saya merasakan sekarang Tuhan pakai saya lewat piano. Tapi apakah ketika kita taat Tuhan ini enggak sih menanam enggak sih apa yang menjadi hobi kita? Enggak, saya tetap bisa main drum. Ya, itulah anugerah Tuhan. Jadi saya tetap bisa menikmati, kayak gini rasanya main drum ya, kayak gini pelayanan main drum ya, gitu. Jadi walaupun harus lewat situ dulu, itu contoh kecil ya, tapi mungkin banyak lagi. Karena kadang orang tua mungkin ada yang bilang, wah bapakku orang susah, nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi tuntunan itu penting, itu berasal dari orang tua. Jadi taat, ya. Dan yang kedua taat dari orang tua di rumah. Kalau di lingkungan sekolah, kampus, pekerjaan, ya, di lingkungan kampus, pekerjaan kita, sekolah kita taat sama aturan sekolah, ya. Jadi taat sama guru-guru, taat sama dosen, taat sama pimpinan. Apapun yang pimpinan kita bilang lakukan, kecuali memang di luar norma-norma kemanusiaan, itu mungkin Tuhan pasti kasih warning lah di hati kita. Tapi belajar untuk dekat sama Tuhan, tanya, ini benar nggak dari Tuhan? Tapi pasti Tuhan maunya itu kita taat. Kadang kita kan biasa anak muda kan, enggak lah, langsung ngomong enggak, gampang banget ngomong enggak. Tapi coba cerna dulu, belajar terima dulu, taat dulu, nanti sambil dipertimbangkan. Jadi taat itu penting, ya. Orang yang rendah hati pasti orang yang taat. Orang yang taat itu orang yang mau mendengar. Orang yang mau mendengar itu orang yang mau menerima. Nanti difilter, ya. Tuhan kan pasti kasih kita hikmat. Tadi kan firman Tuhan bilang orang yang rendah hati dikasih hikmat. Jadi orang yang rendah hati itu denger aja, taat aja, terima dulu, jangan langsung mental, jangan langsung kita tolak, terima dulu, dengar dulu, taat dulu. Nanti Tuhan akan kasih hikmat. Dengan hikmat ini kita akan diproses, kita akan menyaring, oh ini benar, oh ini enggak, gitu, ya. Jadi yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah taat. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki kasih, orang yang taat. Itu 2 poin yang mau saya sampaikan buat kita semua sore hari ini. Jadi banyak kita belajar. Kalau kita mau belajar tentang kerendahan hati, sangat luas, banyak firman Tuhan yang berbicara tentang kerendahan hati. Tapi sore hari ini yang saya persiapkan dan saya berdoa Tuhan taruh dalam hati saya, sampaikan tentang kasih dan ketaatan. Untuk remaja Yutin, untuk Yutin yang ada di tempat ini, ya, untuk semua remaja yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online,
orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang memiliki kasih dan juga taat. Ya, taat seperti contoh yang saya berikan tadi, yaitu taat kepada orang tua di rumah, mengasihi keluarga, taat kepada pimpinan, mengasihi pimpinan kita. Itu merupakan wujud bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang kaya, karena dia selalu mendengar, selalu menerima, dia selalu taat mendengar. Dan pasti jangan kita berpikir, kamu taat tok, ya mau aja disuruh A disuruh B, ya kan, aku aja gini gini gini, aku ngelawan, aku berani, ya lihat aja nanti, ya. Kita taat bukan berarti kita tidak bisa menyaring. Firman Tuhan bilang di sini kok, jelas kok, ya. Orang yang rendah hati itu ada hikmat di dalamnya. Jadi taat aja. Setelah kita memiliki kasih, kita belajar untuk taat. Ketika kita taat, hikmat Tuhan itu akan bekerja dalam diri kita, akan memberikan kita pengetahuan. Oh, seperti ini. Ya, kadang kan kalau sama orang tua nih, lebih-lebih nih, udah dikasih tahu langsung ngelawan. Nah, harusnya kita dengar dulu. Dengar dulu. Oh, kayak gini ya, Pak. Ngomong iya aja dulu, atau mungkin oh nggih. Oh ya. Walaupun mungkin kita udah benar gitu kan, tapi nanti hikmat Tuhan tuh yang akan memberikan petunjuk bagaimana kita harus merespon nih, misalnya ya. Kayak misalnya contoh, papa saya, "Gu, tolong bikinin ini Gu, partitur ini Gu." Oh iya Pak, ya kan. Padahal saya harus dikejar deadline untuk skripsi. Tapi saya nggak langsung nolak, karena orang tua itu kan kalau langsung ditolak kan kesian ya. Tapi Tuhan kasih hikmat, oh begini Gu, begini jalannya, begini caranya. Akhirnya terlewati semua. Saya dapat ilmu, saya dapat dapat pengalaman, dan juga yang paling penting saya bisa menyenangkan orang tua. Jadi tapi ada juga beberapa hal yang wah ternyata ndak bisa Pak, aku ndak bisa. Tapi Tuhan kasih hikmat bagaimana kita berbicara kepada orang tua. Nah dari situ orang tua kan melihat, oh nih anakku nih rendah hati banget ya. Jadi kerendahan hati itu berawal dari kasih dan juga ketaatan, ya. Apa contohnya? Gak usah jauh-jauh. Kita contoh dari Tuhan Yesus. Di Filipi 2 ini juga berkata di ayat yang Filipi 2 ayat ke-5 sampai 11, kita lihat ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 11, firman Tuhan kita baca di sini. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, Tuhan tuh mengasihi banget orang-orang yang taat. Tuhan sayang banget sama orang-orang yang taat. Contohnya ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh orang berdosa enggak. Tapi ketika dia mengalami itu, dia berdoa di waktu dia berdoa di Bukit Getsemani. Lalu dia berdoa, dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Ya. Dia sepaham nggak dengan kehendak Bapa? Sebenarnya nggak sepaham. Aku nggak berdosa, kok aku mau dipukulin? Aku nggak berdosa, kok aku mau dihukum? Tapi dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi tetap kehendak Tuhan yang jadi. Ini ketaatan Yesus di luar biasa. Kita yang berdosa, dia yang dihajar. Kita yang berdosa, dia yang dihukum. Itu satu. Yesus saat itu dia juga sebagai manusia, dia juga merasakan, aduh ini nggak adil nih. Tapi dia mengasihi kita semua. Dia taat, dan buah ketaatannya sampai saat ini kita mengalaminya, keselamatan yang dari Tuhan. Nah, jadi kesimpulan dari firman Tuhan sore hari ini, kunci dari kerendahan hati adalah hidup bergaul dengan Allah. Karena ketika kita hidup bergaul dengan Allah, mengenal pribadi Yesus, ya, yang penuh dengan kasih
dan juga taat kepada Bapa. Jadi 2 poin ini, kasih dan juga taat, saya ambil dan saya kutip sebagai contohnya, yaitu sebenarnya pribadi yang mengasihi dan juga taat ini adalah pribadi Yesus. Jadi 2 poin ini adalah sumbernya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan yang betul-betul mengasihi kita. Dan dia juga Tuhan yang betul-betul taat kepada Bapa. Mari teman-teman semua, teman-teman youth di tempat ini, mari sama-sama kita belajar untuk merendahkan hati kita. Menjadi orang yang rendah hati dengan mencontoh atau dengan kita melihat, belajar dari pribadi Yesus. Jadi kunci dari kerendahan hati ini adalah hidup bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, mengenal pribadi Yesus yang penuh dengan kasih dan juga taat. Dan gimana Kak bergaul sama Allah itu ya? Baca firman, doa. Dan yang saya alami adalah bagaimana bergaul dengan Allah dalam konsep kerendahan hati ini. Sadarilah bahwa segala sesuatunya adalah anugerah Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, prestasi, kepintaran, kekayaan, pekerjaan, semuanya itu anugerah Tuhan. Bukan kekuatan kita, tapi itu anugerah Tuhan. Belajar segala sesuatu, kita harus sadar bahwa semuanya kasih kemurahan Tuhan. Jadi dengan cara memiliki sikap hati yang seperti ini, itu mengajarkan kita untuk rendah hati. Kita sadar bahwa kita gak bisa tanpa Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Jadi gak ada alasan bagi kita sedikit pun untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri. Bukan berarti kita tidak memberikan apresiasi ya terhadap kita yang sudah belajar. Ya memang kita pintar, kita belajar. Itu merupakan anugerah Tuhan. Tapi sadarilah bahwa semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Karena orang yang rendah hati itu dia gak perlu dipuji gak apa-apa. Yang penting dia sudah melakukan yang terbaik. Orang yang rendah hati selalu melakukan yang terbaik karena dia memiliki kasih. Mau dilihat, mau gak dilihat, mau dianggap, gak dianggap, yang penting aku sudah kasih yang terbaik. Itulah kerendahan hati. Jadi 2 poin ini adalah pribadi Yesus sendiri, yaitu yang penuh kasih dan juga taat. Dan sadari bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, jadi sampai saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan di ayat terakhir, ini merupakan tema juga yang dikasih kepada saya, itu di Matius 11 ayat 29. Kita buka ya, Matius 11 ayat 29. Oke, kita buka Matius 11 ayat 29. Ya, pikulah kuk. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan sendiri yang berbicara di dalam firman ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, luar biasa banget ya. Jadi orang yang rendah hati itu bisa membawa ketenangan. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati itu pasti bisa bawa ketenangan. Pasti. Karena ini firman Tuhan. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi mari kita belajar dari pribadi Yesus yang memiliki kerendahan hati, dan juga dengan kerendahan hati seperti Yesus ini, hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan diberkati, dan tentunya yang paling penting, jadi yang paling penting itu ketika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan ketika kita memiliki kerendahan hati, setiap orang yang bertemu dengan kita, setiap orang yang berjumpa dengan kita akan merasa tenang, akan merasa damai sejahtera. Waduh, aku setiap ketemu Vian nih kok seneng banget ya rasanya. Setiap ketemu Aldo nih kok, aduh rasanya jiwaku tenang banget ya.
Ketemu Rafa juga orangnya diem gitu kan. Tenang, rendah hati, wah seneng banget. Pintar main musik tapi nggak songong gitu ya katanya. Jadi orang yang rendah hati itu pasti jadi berkat. Berkat nggak berbicara masalah uang. Bukan hanya uang. Berkat itu berbicara juga tentang damai sejahtera. Jadi pesan Tuhan sore hari ini buat kita semua adalah milikilah kerendahan hati. Bagaimana cara memiliki kerendahan hati? Yaitu dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu penuh kasih dan juga taat. Karena ketika kita memiliki ketaatan dan juga kasih, kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan saya berdoa sore hari ini Tuhan berdaulat penuh atas hidup teman-teman sekalian. Sama-sama kita belajar untuk rendah hati, supaya hidup kita jadi berkat. Mari kita sama-sama belajar rendah hati, percaya bahwa segala sesuatunya oleh karena kemurahan Tuhan. Oke, teman-teman, inilah pesan firman Tuhan sore hari ini untuk kita semua, yang mengajak kita untuk rendah hati. Karena ketika kita memiliki kerendahan hati, disitulah hidup kita menjadi berkat. Setiap orang yang bertemu dengan kita pasti akan mengalami Tuhan dan juga mendapatkan ketenangan. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk sadar bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama belajar seperti Yesus yang memiliki kerendahan hati di dalam hidupnya. Saya undang pemain musik ke depan untuk kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yes, Tuhan, terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami sadar bahwa hidup kami oleh karena kemurahan-Mu. Dan kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur
Kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk mengasihi, ajarkan kami untuk taat, dan biarlah kami memiliki kerendahan hati seperti Engkau Tuhan. Dan kami berdoa, biar Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan sore hari ini kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat firman yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkat yang terbaik kami terima dari Tuhan. Dan kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai setiap remaja yang ada yang sedang mengikuti ibadah online sore hari ini. Kami terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Kasih, karunia, kemurahan, hikmat yang terbaik Tuhan beri bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.